damena sumulong siyang salhut na roha. Imana manganamoti ati-ati luhut pikirata di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita masuk di dalam perayaan Minggu Pentakosta yang pertama. Kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kehidupan kita yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Kami akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Begini isi kebenaran firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta adalah hari yang istimewa bagi kita umat yang percaya, di mana kita merayakan sampai 2 kali. Hari Pentakosta ini adalah sebagai mana kita rayakan turunnya Roh Kudus pada murid-murid Yesus dan orang percaya pada tahun 29 Masehi. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu memahami bagaimana pentingnya kita merayakan hari Pentakosta sampai 2 kali. Yang pertama, sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus dan kepada orang banyak pada saat itu, pada dasarnya Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja yang berhubungan dengan misi Allah di dunia ini, yaitu kepada hakim-hakim, kepada raja-raja, kepada nabi-nabi, dan juga kepada orang khusus yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, di dalam perayaan hari Pentakosta ini kita mengingat setelah turunnya Roh Kudus kepada orang percaya, maka sejak saat itu hingga sekarang dan terus-menerus Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya tanpa terkecuali. Yang ketiga, Roh Kudus itulah pernyataan Allah yang terus setia bersama-sama dengan kita, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya
bahwa Allah setia bersama-sama dengan kita orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal 63 ini ayat 11 sampai ayat 14, di mana konteks penulisan daripada surat ini, bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sangat menderita karena mereka sebagai orang tawanan. Oleh sebab itulah Yesaya di dalam doanya mengingat bagaimana peran Allah, bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada hamba-Nya Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir hingga menuju tanah Kanaan. Maka di dalam teks ini kita juga bisa merenungkan dan bisa kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, apakah Tuhan pernah menolong kita di masa-masa sulit kita, di masa-masa ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan pergumulan dan masalah di dalam hidup kita? Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu turut campur di dalam kehidupan kita, sekarang kita dapat merenungkan kembali. Akankah Tuhan masih mau berkarya untuk menolong kita di dalam situasi sekarang ini, di dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini? Apakah Tuhan masih berkenan menolong kita? Itu jugalah sebagai pengakuan oleh Nabi Yesaya dan bangsa Israel yang sedang ditawan di pembuangan Babel. Mereka mengingat pertolongan dan peran Tuhan itu yang membawa mereka berjalan di laut yang telah dibelah Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun melalui pertolongan Tuhan, melalui tiang awan dan tiang api sebagai penuntun jalan menuju tanah Kanaan. Dengan demikian, bangsa Israel dan juga Nabi Yesaya, mereka merindukan kehadiran Allah, peran Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka merindukan Allah hadir di dalam pergumulan itu, supaya mereka dituntun oleh Tuhan, supaya mereka dilepaskan oleh Tuhan dari pembuangan Babel. Mereka pulang ke kampung halaman, yaitu ke Yerusalem. Memang pada dasarnya mereka ada di dalam pembuangan adalah sebagai bentuk pemberontakan mereka kepada Allah. Hasil daripada pemberontakan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat mereka sebagai tawanan untuk mendidik mereka supaya mereka bertobat kembali ke jalan yang benar. Di mana pemberontakan mereka? Mereka mulai tidak setia kepada Allah. Mereka sudah mulai menyembah berhala.
Sehingga di ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Hal ini ditunjukkan bahwa pemberontakan itu membuat mereka menjadi orang tawanan bagi orang Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana minggu kita ini sebagai Minggu Pentakosta, dengan tema yang sampai kepada kita, Roh Tuhan yang menuntun. Kita mau melihat peran daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan bangsa Israel, serta di dalam kehidupan kita yang telah menerima curahan Roh Kudus itu. Ada 3 poin yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita akan dimampukan oleh Roh Tuhan menjalani berbagai rintangan kesulitan hidup. Kita harus yakin bahwa ketika Tuhan yang telah menuntun kehidupan kita, kita akan dimampukan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa bagi kita, orang-orang yang percaya, tidak akan pernah mengenal kesulitan hidup. Tetapi Allah berjanji di dalam Yesus Kristus bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Maka atas penyertaannya kita akan dimampukan untuk menghadapi kesulitan ini. Sehingga Tuhan kita di dalam Yesus Kristus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada hai yang berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan hati. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penolong kita yang memberikan kelegaan bagi kita, supaya kita keluar daripada setiap pergumulan yang kita hadapi. Maka penyertaan Tuhan itulah yang memampukan bangsa Israel lolos sampai kepada tanah Kanaan. Roh Kudus yang dicurahkan Allah kepada umatnya, dan itu jugalah yang memampukan mereka untuk keluar daripada pembuangan Babel tersebut. Maka Roh Kudus yang dicurahkan Allah yang memampukan para murid-muridnya ketika mereka berkumpul, sehingga orang banyak yang ada pada saat itu mampu memahami perkataan-perkataan para muridnya, walaupun mereka tidak satu suku, namun bahasa mereka sama-sama mengerti. Peran Roh Kudus yang dicurahkan kepada muridnya itulah yang membuat mereka berani memberitakan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga, yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang perlu kita lihat dari peran Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Hidup kita tidak akan tersandung dalam kebinasaan. Kita dapat melihat di ayat 13 sampai ayat 14. Maka kita digambarkan seperti kuda yang melintasi padang gurun. Padang gurun
adalah jalan yang tidak terlalu sulit untuk dilalui oleh seekor kuda. Mereka tidak akan tersandung oleh bebatuan. Mereka tidak akan tersandung oleh tumbul-tumbul dari pohon. Karena Tuhan telah menuntun dan mempersiapkan jalan mereka. Ini sebagai gambar seberat apapun liku-liku perjalanan kita, Tuhan telah mempersiapkan jalan penyelesaiannya. Tuhan telah mempersiapkan jalan keluar di dalam setiap masalah dan pergumulan kita saat ini. Maka dikatakan juga di ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, di mana kita digambarkan sebagai ternak, sebagai domba. Tuhan Allah kita akan menuntun ternaknya, dombanya turun ke lembah untuk mendapatkan air yang jernih, dan mereka akan memakan rumput yang hijau sampai kenyang. Mereka akan terhindar dari ancaman binatang buas karena gembala selalu memantau dan menjaga mereka. Hal itulah digambar. Domba adalah kita semua. Domba adalah umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Gembala adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia disebut sebagai gembala yang baik karena Dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita, umat orang yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan kita, semua akan lancar. Tidak ada yang tersesat, walaupun tidak ada petunjuk arah seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dimampukan agar tidak tersandung oleh rupa-rupa kesesatan dunia yang mengantai, yang sedang mengintai kehidupan orang-orang percaya, supaya kita tersandung dari jalan kebenaran. Rupa-rupa kesesatan adalah segala hal yang bertentangan dengan keinginan daripada Roh Kudus itu sendiri. Itu yang sudah kita dengarkan tadi, yang menjadi bahan epistel kita sebagai bahan khotbah di pertanian yang tertulis di dalam Galatia 5, 16 sampai 26, bahwa keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Maka ketika kita dipimpin oleh Roh itu sendiri, kita akan terhindar daripada kesesatan yang ada di dunia ini. Maka kita akan mencerminkan, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita akan dituntun hingga tiba sampai garis finish yang sesungguhnya, yaitu surga yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Roh Kudus yang telah dicerahkan kepada kita, itulah yang menyertai kita supaya kita tepat berhenti di tempat yang Tuhan inginkan.
Kita menyadari bahwa di setiap kehidupan kita ada banyak godaan-godaan yang bisa merintangi perjalanan kita sebagai orang Kristen. Seperti kenikmatan-kenikmatan dunia yang selalu ditawarkan dengan mudah. Itulah yang membuat kita terkadang terlena sehingga kita tidak sampai kepada tempat yang tepat, yaitu garis finish yang sebenarnya. Oleh karena itu, berikanlah hati kita, berikanlah hidup kita dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus itu, sehingga Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka kita akan membuktikan hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus melalui pemberitaan kita kepada semua orang atas kasih setia Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui praktik kehidupan kita, menjadi kemuliaan Allah. Hidup kita singkat. Sebelum waktu kita berakhir daripada dunia ini, marilah kita menunjukkan hidup kita, karakter kita, sebagaimana kita telah hidup dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.